Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1221 satu-satunya jalan. Alasannya sederhana. Dion bahkan belum keluar dari persidangannya ketika dia meninggalkan misi ini, bahkan dia masih berada di tengah-tengah persidangan ketiganya. Beberapa bulan tidaklah cukup untuk menyelesaikannya, yang berarti lebih banyak waktu yang telah berlalu daripada yang mereka bayangkan. Namun, ketika mereka mencapai dunia mistik ini, segalanya berubah. Waktu melambat, menambah penderitaan mereka. Jangan bicara tentang apa yang harus saya lakukan. Saya hanya ingin mendengar apa yang terjadi. Zabia terbatuk, tertawa getil. Mengetahui bahwa dia tidak akan mengubah pikiran Dion, dia hanya bisa mulai menjelaskan. Kami datang ke sini mengikuti koneksiku dengan harta karun klan Jafari. Akhirnya, kami berlatih di istana ini dan berjalan ke sini. Namun, istana ditutupi oleh penghalang yang tidak memungkinkan kami masuk. Setelah kami mencoba untuk mendapatkannya, kami terlempar. Tapi saat itulah sebuah roh muncul di hadapan kami dan mulai mengoceh tentang betapa dia membenci penggantinya. Dia mengatakan kepada kami bahwa jika kami bisa menunjukkan potensi lebih dari ini penerusnya, bahwa dia mengizinkan kami masuk. Jadi, setiap hari, kami berlatih dengan para sentinel yang dia kirimkan. Sudah lebih dari 500 tahun sejak kami mulai. Mata Dion berkontraksi. 100 tahun bagi mereka hanyalah 1 tahun di luar, artinya 500 tahun adalah 5. Jika dia memperhitungkan perlambatan waktu yang mungkin mereka alami di luar, ini cukup untuk menjelaskan hilangnya mereka dalam waktu lama. Namun, Zabia telah berlatih selama 500 tahun dan masih kalah. Siapa yang melakukan ini? Pelatihan dalam time warp seperti ini, bahkan dengan sidik jari seorang ahli di dalamnya. Tidaklah efisien. Yin kecil menjelaskan, mempelajari kemauan menjadi sangat sulit karena warp. Kesulitan pemahaman ini juga memperluas pemahaman energi, membuat terobosan ke dunia baru menjadi sangat sulit. Sungguh mengesankan bahwa mereka bahkan menjadi puncak surgawi. Meski begitu, kelebihan dari time warp semacam ini adalah meningkatkan kecakapan bertarung. Zabia menggelengkan kepalanya, kesedihan mendalam terlihat di matanya. Semangat itu mulai melatih kami dengan sungguh-sungguh. Saya pikir itu karena dia bosan. Namun, dia hanya muncul setiap beberapa minggu, dan terkadang dia menghilang selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Ketika dia melihat bahwa kami ingin mencoba masuk ke alam formasi Dao. Dia mengatakan kami belum siap dan menyegel kultivasi kami, menyuruh kami untuk melatih tubuh dan jiwa kami terlebih dahulu, lalu menghilang. Namun waktunya tidak tepat. Dion tidak perlu mendengar cerita selanjutnya. Dia sudah mengerti apa yang terjadi. Zabia dan murid-murid orang tua Madeline secara mengejutkan telah mencapai puncak surgawi, yang terburuk di antara mereka berada di tahap ke-10, sementara Zabia bahkan telah memasuki tahap ke-12. Mereka telah bersiap untuk memasuki alam formasi Dao ketika nama Master dan Roh Istana Sage Iblis ingin mereka melunakkan fondasi mereka dan meningkatkan kekuatan jiwa dan tubuh mereka terlebih. Namun, saat budidaya mereka disegel, mereka kemudian diserang. Beberapa binatang buas gelap mengatakan bahwa ini adalah tanah klannya dan kami akan menjadi hukuman bagi semua orang yang berani mengambil apa yang menjadi miliknya. Iacus gemetar karena marah, menyebabkan luka yang telah ditutup dengan cermat oleh Dion terbuka kembali. Adik-adikku, Iacus ingin menitikkan air mata, namun saluran air matanya terlalu rusak. Pada akhirnya, darah panas mengalir dari rongganya, mengalir ke wajahnya. Hati Dion sakit, dia belum pernah memiliki kesan yang baik terhadap orang-orang ini sebelumnya. Mereka belum pernah melakukan kampanye apapun, namun mereka begitu sombong. Namun, selama bertahun-tahun, mereka telah berubah. Jika Zabia bersedia menjalani misi hidup dan mati bersama mereka, Dion tidak perlu bertanya untuk mengetahui bahwa mereka sudah dewasa. Dion, segel tubuh mereka dengan wasiat kristalmu. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan mati sebelum Anda bisa menyelamatkan mereka. Yang kecil berkata dengan cepat. Mengangguk dengan berat, Dion menurut. Tenang saja untuk saat ini. Aku akan menanganinya. Kristal Dion akan mekar, meliputi tubuh Zabia dan Iacus. Setelah beberapa saat, Dion berdiri, punggungnya yang lebar menghadap para jenius klan binatang. Perasaan sucinya bergetar hebat, bertarung melawan penghalang yang ditempatkan oleh Demon Sage. Merusak. Dalam sekejap, kehadiran yang luar biasa merobek ruang dunia mistik, menghancurkan perlindungan indera ilahi. Gelombang benda-benda ini milikmu, Zabia mencibir, memandang ke arah individu berjubah hitam itu. Harta karun keluarga Jafariku tersebar di udara sini, namun kamu berani mengklaim bahwa itu milikmu? Jangan repot-repot dengan bajingan seperti dia, saudara Zabia. Kami akan menghajarnya hingga menyerah. Kemarahan Trot mencapai puncaknya. Bajingan ini sebenarnya berani menyerang mereka karena istana yang bahkan dia sendiri tidak bisa masuk. Dasar bajingan, mereka berenam tidak bisa tidak berpikir bahwa jika budidaya mereka tidak
Mereka hanya perlu satu jari untuk membunuh bajingan ini. Namun, kabut tua itu sudah bertahun-tahun tidak datang menemui mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Hal-hal yang ada di klan Gagak Mahkota Emas bukan untuk dilakukan oleh umat manusia yang menyedihkan. Mati, momentum Balor luar biasa, tapi dia juga kejam. Dia menguliti mereka, memotong tangan dan kaki mereka, bahkan merebus mereka dengan darah mereka sendiri sebelum menggantungnya di tiang agar dapat dilihat semua orang. Penyiksaannya tidak mengenal batas. Dia tidak berkedip sekalipun sepanjang waktu. Gelombang pada saat itu, gumpalan abu-abu itu menghilang dari pandangan Dion, hanya tersisa di sekitar istana itu sendiri. Sejak saat itu, setiap helai rumput menjadi cerah bagaikan siang hari. Bawakan aku individu berpakaian hitam dari klan Gagak Mahkota Emas. Suara Dion bergemuruh di lapangan. Mata para jenius menyipit. Lelucon macam apa ini? Untuk menantang Balor seperti ini, bukankah dia meminta untuk mati? Mereka terlalu jauh dari Dion sehingga tekanan garis keturunannya tidak terlihat jelas bagi mereka. Pada saat itu, sesosok bayangan muncul dari dalam pepohonan, gaya berjalannya mantap saat berjalan menuju Dion. Saudara Balor, kamu tidak perlu melawannya. Dia tidak layak melakukan hal seperti itu. Dua orang jenius yang bisa dianggap sebagai sepupu Balor berteriak-teriak. Mereka termasuk di antara 15 orang jenius yang memasuki Chaos Universe. Tapi Balor lebih merupakan serigala penyendiri, jadi mereka meninggalkannya sendirian. Tapi, mereka masih ingin menjilat sepupu mereka ini untuk meningkatkan peringkat mereka di klan. Kamu adalah pemimpin mereka? Mengabaikan kata-kata sepupunya, Balor berbicara kepada Dion, matanya tersembunyi di balik tudungnya. Dion menoleh ke arah para jenius klan binatang untuk pertama kalinya. Meski berada puluhan mil jauhnya dari mereka, penampilannya terlihat jelas. Mereka bukan hanya binatang buas, yang memberi mereka hadiah fisik tambahan, tetapi mereka juga makhluk surgawi. Melihat dari jauh adalah hal yang mudah bagi mereka. Sangat tampan, mata Kai yang hijau keunguan bersinar terang, rasa panas di perutnya berkobar dengan tambahan api. Istri Silver Fang membuang muka, berpura-pura tidak melihat tatapan penasaran yang diberikan suami mereka setelah mereka tidak berhasil menyembunyikan reaksi mereka terhadap penampilan Dion. Dia tampak jauh berbeda sekarang karena wajahnya tidak rusak karena luka. HMPH, aku masih lebih memilih tuan suami. Vera bergumam pada dirinya sendiri. Namun, saat para wanita tersesat di negeri impiannya sendiri, ekspresi Dion tidak pernah goyah. Hanya saja auranya menjadi begitu terkonsentrasi sehingga melayang tidak jauh darinya. Aku akan menganggap diammu sebagai penerimaan. Balor melanjutkan dengan ringan. Karena kamu tampaknya juga percaya bahwa kamu dapat mencoba mengambil milikku dariku, nasibmu akan lebih buruk daripada nasib mereka. Kaki Dion perlahan terangkat ke udara. Saat ini, mata sepupu Balor berbinar. Beraninya kamu menyerang saudara Balor? Mereka melaju ke depan, melewati Balor dalam sekejap mata, dan muncul di hadapan Dion. Tapi, sebelum tinju mereka mendarat, kaki Dion sudah turun. Dalam sekejap, Dion melintasi puluhan mil, menghancurkan batas sebelumnya untuk muncul di hadapan Balor. Sebelum mata Balor melebar karena terkejut, tangan Dion telah dengan kuat melingkari tenggorokannya, sementara tangan lainnya merobek jubah Balor dari tubuhnya. Memperlihatkan wajah seorang pemuda jelek dan pucat. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu adalah lawanku? Dion menggeram, auranya menyebabkan mata Balor akhirnya melebar ketakutan. Kamu telah membunuh 3 saudara laki-lakiku. Satu-satunya jalanmu adalah kematian. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1222 tolong. Kemarahan Dion melonjak, menekan tenggorokan Balor dengan kekuatan yang semakin dahsyat setiap detiknya. Para Beast Genius benar-benar tercengang melihat betapa cepatnya Balor ditangkap. Apakah mata mereka menipu? Bukankah pemuda ini hanyalah seorang suci? Bahkan jika dia adalah seorang saint tingkat ke-12. Kelima orang jenius mutlak mereka telah maju ke alam celestial sebagai ahli tingkat 1. Jadi mengapa mereka membuang-buang waktu untuk memuji seorang saint tingkat ke-12? Mata hitam Balor membelalak ketakutan. Sementara yang lain tidak bisa merasakannya, dia bisa. Aura tirani yang menindas yang tidak memberikan alasan atau permohonan. Dilihat dengan mata telanjang, Dion hanya berukuran 6, tetapi bagi Balor, dia adalah monster dengan tinggi beberapa ratus meter. Jeritan kesakitan dan kesakitan muncul dari dalam tubuh Balor saat Dion mengaktifkan skill Devernya. Balor dipenuhi rasa takut sehingga dia tidak berani membalas. Dia menghadapi penghalang yang sama dengan Silver Fang, namun dia terlalu terbiasa menjadi yang terkuat. Kapan dia pernah menghadapi kesulitan? Kapan pernah ada penghalang yang harus dia lewati? Jarum-jarum merobek jiwanya, memisahkannya setiap saat. Tiba-tiba, waktu terasa berjalan lambat baginya. Jiwanya mulai menganggap sepersekian detik sebagai hari, lalu minggu, lalu bulan. Penyiksaan yang sangat menyiksa hingga mulutnya mulai berbusa, matanya berputar ke belakang hingga memperlihatkan bagian putihnya. Bunuh aku,
Kekuatan terakhir Balor dipaksa masuk ke tenggorokannya, hanya berhasil memungkinkan dia mengucapkan kata-kata ini. Namun, Dion sepertinya tidak mendengarnya. Dion sangat meremehkan orang-orang seperti Balor. Mereka yang menjalani hidup ketika segala sesuatunya mudah bagi mereka, namun hancur saat mereka menemui sesuatu yang tidak dapat mereka atasi dalam sekejap. Kepribadian Balor inilah yang menyebabkan kematian para pemuda dengan seluruh hidup mereka di hadapan mereka, para pemuda yang belum benar-benar hidup. Dan bagaimana jika Zabia telah meninggal? Dia punya istri dan anak. Apakah Balor memikirkan hal itu? Dia menyiksa mereka sampai mati karena sesuatu yang remeh. Dia tidak bisa masuk ke istana sendiri jadi dia menolak mengizinkan orang lain masuk. Dia hanyalah sampah. Di kejauhan, Silverfang akhirnya melangkah maju. Elder, aku tahu kamu marah. Tapi aliansi 5 klan kita telah menambah perlindungan bagi orang jenius seperti Balor. Jika kamu bertindak terlalu jauh, kamu akan memicunya. Bahkan jika kamu berhasil bertahan, kamu akan dicap dan dikejar selama sisa hidupmu. Sebelumnya, Silverfang tidak merasakan kultivasi Dion karena dia terlalu takut. Setelah dia tenang, dia diselimuti oleh alas yang dia tempatkan pada Dion dan tidak berani menyapu akal sehatnya pada ahli seperti itu agar dia tidak membuatnya marah. Kepribadian Dion yang tampak eksentrik hanya memperkuat sentimen tersebut. Tapi, sekarang, jelas baginya bahwa Dion hanyalah seorang jenius, sama seperti dia. Faktanya, Dion mungkin beberapa ribu tahun lebih muda darinya. Lagi pula, sulit bagi monster kelas surga untuk mengikuti jalan manusia. Budidaya mereka melambat secara signifikan sebagai akibat dari hal ini. Tetap saja, justru karena saat inilah para jenius seperti Balor dan dia dilindungi dengan ketat. Bayangkan ini sejenak. Klan kelas Raja Surga mereka masing-masing memiliki beberapa lusin klan kelas surga normal dan bahkan klan kelas bumi. Klan-klan ini memiliki potensi yang lebih kecil dibandingkan mereka, tetapi mereka meningkat dengan sangat cepat. Seekor binatang tingkat surga yang mengikuti jalur binatang buas hanya bisa menerobos alam surgawi dalam 1 atau 2 dekade. Kebenaran ini juga tidak jauh dari kenyataan binatang tingkat bumi. Ini akan memakan waktu antara 5 hingga 20 dekade. Jadi, bagaimana aliansi 5 klan tetap mengendalikan semua penggarap jalur binatang ini? Itu dilakukan dengan mengembangkan potensi penuh mereka dan mengikuti jalan manusia. Hanya dengan mengikuti jalur manusia mereka hampir bisa menjamin menjadi ahli formasi Dao. Kita harus tahu bahwa meskipun binatang tingkat bumi dan surga dapat masuk ke alam surgawi dengan cukup mudah, alam formasi Dao seringkali merupakan bukit yang mustahil untuk mereka daki. Kurang dari 5% binatang tingkat surga puncak yang mampu mencapai prestasi ini, apalagi yang memiliki tingkat jauh lebih rendah. Singkat cerita, 5 klan kelas Raja Surga hanya bisa membina 1 atau 2 orang jenius seperti Balor setiap beberapa ribu tahun. Bagaimana mereka bisa membiarkannya mati dengan mudah? Dion mengirimkan tatapan tenang ke arah Silverfang yang membuatnya merasa seolah-olah dia telah diteleportasi keluar dari dunia mistik hijau subur dan ke dalam neraka yang dalam. Silverfang mau tidak mau gemetar sedikit, tetapi pada akhirnya, dia menahannya. Tanahnya, jelas sekali bahwa jalan kemanusiaannya telah diperkuat dan keberaniannya telah tumbuh. Sebenarnya Dion tidak membutuhkan Silverfang untuk memberitahunya semua ini. Kemampuan tambahan Dever adalah penyerapan ingatan. Sama seperti dia mengetahui hampir semua hal yang perlu diketahui tentang Kitsune sekarang, hal yang sama juga berlaku untuk aliansi 5 klan. Namun, Dion punya rencana lain. Dengan kekuatan jiwanya, teknik pengikatan menyedihkan macam apa yang bisa diberikan oleh klan binatang buas, ras yang dikenal karena bakat buruk mereka di jalur jiwa, padanya. Faktanya, langkah yang satu ini akan menjadi potongan domino yang menggerakkan rencananya untuk menaklukkan seluruh kuadran ini. Melihat kembali ke arah Balor, dia mencibir. Omong kosong, apa klan gagak mahkota emas? Klanmu tidak ada artinya bagiku selain omong kosong. Tidak, tolong, Balor memohon. Tapi, itu sudah terlambat. Sambil berpikir, leher Balor patah dan tubuhnya jatuh ke tanah, mengejang saat menjalani saat-saat terakhirnya dalam kesakitan yang luar biasa. Keputusasaan dan penyesalan bergema sebagai emosi terakhirnya. Tubuh Balor meringkuk menjadi tumpukan berantakan di bawah tatapan kaget para jenius klan binatang. Dion melirik ke atas. Ini dunia mistikku, apakah kamu belum cukup melihatnya? Enyahlah, aura yang menindas keluar dari Dion, menyebabkan para jenius menjadi pucat karena ketakutan. Tunggu, tiba-tiba Dion berkata, kosongkan sumber daya yang telah kalian ambil sejauh ini. Jika ada di antara kalian yang berani menahan diri, aku akan membantai kalian semua. Tak berani menahan diri, tumpukan batu energi dan tanaman spiritual mulai bermunculan satu persatu. Beberapa dari mereka sudah berada di sini selama beberapa tahun, jadi hati mereka tidak bisa menahan tangis darah ketika semua usaha mereka sia-sia. Cahaya rumit muncul di mata Silverfang, tapi dia juga mengikutinya. Dia telah menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berlatih, jadi dia tidak punya banyak hal untuk ditunjukkan,
tapi dia tetap melakukannya. Apapun yang terjadi, dia merasa berhutang budi pada Dion dan merasa tidak enak karena tidak bisa membantu teman-temannya. Dia merasa Dion telah melakukan kesalahan besar. Memunculkan kemarahan aliansi binatang buas mereka adalah sesuatu yang bahkan para Ragnar tidak akan lakukan. Mengingat Dion tidak memiliki rambut pirang atau mata biru, Silverfang setidaknya yakin bahwa dia bukan anggota klan. Dilihat dari kulitnya yang berwarna perunggu dan kehebatan tubuhnya yang mendominasi, kemungkinan besar dia adalah anggota Pakal. Itu tidak benar. Pakal memiliki kulit merah, bukan kulit perunggu. Memikirkan hal ini, Silverfang menghela nafas lega. Dion tidak memiliki penanda yang jelas untuk 3 klan besar di kuadran mereka, jadi dia tidak akan mudah ditemukan. Dari awal sampai akhir, K tidak bisa mengalihkan pandangannya yang menggoda dan berair dari Dion. Meskipun dia merasa terlalu takut untuk mendekat, hal itu hanya membuat keinginannya semakin kuat. Namun, Dion tidak melirik ke arahnya sekalipun. Itu bukan karena dia tidak tahu wanita itu sedang menatapnya, melainkan karena dia telah menghabiskan setengah abad terakhir untuk menyelidiki jalur binatang buas tanpa satu pun tanda pelepasan. Jika K terlalu dekat, dia mungkin tidak bisa mengendalikan dirinya, jadi dia mengabaikannya sama sekali. Melihat tumpukan harta karun bertambah, kemarahan Dion berkobar. Ini hanyalah salah satu perjalanan mereka. Menurut ingatan Balor, mereka melakukan ini setiap 1,2 juta tahun sekali. Ini sudah yang ke-7 kalinya. Berapa banyak harta yang dia lewatkan? Melihat kemarahan Dion meningkat, para jenius mempercepat proses mereka dan beberapa yang menahan diri tidak berani melakukannya lagi. Pada akhirnya, mereka tidak bisa berbalik dan berlari cukup cepat. K mengirimkan tatapan berlama-lama, tapi pada akhirnya, dia menghela nafas dan pergi juga. Naga seperti itu terlalu besar untuk dia tangani. Beberapa jam kemudian, Dion tidak lagi merasakan adanya binatang jenius di dunia mistik. Dia telah menangkap beberapa orang yang mencoba mengambil sesuatu saat mereka keluar, tapi mereka membayar mahal untuk hal seperti itu. Setelah masalah selesai, Dion berbalik ke arah istana, tatapan serius pada wajahnya. Tidak disangka akan ada aliansi klan yang begitu kuat selain Ragnar, Pakal, dan Uidah di sini. Mereka memperingatkanku tentang hal ini, tapi yang jelas bahkan mereka tidak mengetahui sepenuhnya kekuatan mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1223 tubuh. Para jenius Uidah yang mengendalikan Dion jelas memahami tentang beberapa hal. Tapi, mereka hanya menyebutkan aliansi 5 klan secara sepintas. Jelas sekali, bahkan Uidah pun tidak menyadari betapa kuatnya musuh yang mengintai ini. Ini bagus. Saya tidak berpikir bahwa budak anjing laut itu akan berguna dengan cara ini. Saya telah merencanakan untuk membuat lahan perlahan mereka mendapatkan kekuatan dan membalik pada waktu yang tepat. Tidak masalah, ini juga akan berhasil. Faktanya, saya mungkin masih bisa menggunakan rencana awal. Saat ini, mantan putra esensi pertama Dravil seharusnya sudah lama menjadi surga dengan jumlah sumber daya yang kuberikan padanya. Ditambah lagi, dengan kecepatan rusaknya, Uidah pasti akan sangat menghargainya dan memberikan lebih banyak sumber daya padanya. Dia sudah pasti melampaui mantan putra suci pertama mereka sekarang. Faktanya, Dion tidak tahu bahwa rencana berjalan jauh lebih baik dari yang dia harapkan. Selain KGN yang secara paksa mempertahankan budidayanya di alam pengumpul esensi, semua kecuali 4 dari 9 putra dan putri yang tersisa telah menerobos ke alam surga. Suku Uidah percaya bahwa mereka tiba-tiba diperintah dengan kejeniusan surga dan mulai memberi mereka lebih banyak tanggung jawab, satu persatu. Tentu saja, 5 orang yang masuk ke alam surga adalah mantan putra dan putri esensi, sedangkan putra dan putri meridian seperti KGN masih tertinggal. Namun, dalam 10 tahun ke depan, mereka juga akan berhasil menerobos. Kabar meningkatnya kejeniusan Uidah mulai memberikan tekanan pada Pakal dan Ragnar. Mereka percaya bahwa angin surga berubah menguntungkan Uidah, tapi itu adalah berita tentang keberadaan menara epistemik yang dikirimkan ke Ragnar oleh Hela. Tiba-tiba, kualitas yang dimiliki Ragnar terhadap Pakal beralih ke Uidah, menyebabkan hubungan yang jauh lebih tegang di antara mereka. Kuadran itu menjadi seperti tong mesiu, siap meletus kapan saja. Sedikit yang mereka tahu bahwa semua hal ini sedang dimanipulasi oleh seorang anak laki-laki yang usianya jauh lebih muda dari mereka. Dan, mereka tidak begitu siap menangani pembangkit tenaga listrik keempat yang ikut terlibat. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi ketika berita kematian Balor menyebar ke seluruh klan binatang. Dion menghela nafas ketika dia berdiri di dekat mayat para murid yang jatuh. Trot, Asuman, Bowie, dan Arlo. Dia tidak mengenal mereka dengan baik, tapi itu tidak berarti dia acuh tak acuh terhadap kematian mereka. Bagaimanapun, mereka adalah bangsanya, mereka adalah anggota kerajaannya. Dia akan menjadi penguasa seperti apa jika dia tidak berperasaan? Bajingan iblis Sage, apakah kamu masih belum keluar? Kamu berhutang penjelasan padaku. Dion meraung menuju pintu masuk istana.
Gelisah karena kurang respon, Dion mengalihkan pikirannya ke roh menara. Sepertinya kamu membuka penghalang ini? Saya bisa, roh menara menjawab dengan jelas. Saya hanya berpikir Zhao sudah puas hanya dengan meneriakkannya. Dion memutar matanya ketika dia mendengar nama yang terpaksa dipanggil oleh roh menara itu sekarang. Sama-sama, tiba-tiba, suara mengesankan yang dipenuhi dengan niat membunuh dan keagungan hampir menghancurkan gendang telinga Dion. Mata Dion menyipit saat dia melihat ke arah istana yang sedang bergemuruh. Dia tahu bahwa emosi ini tidak palsu. Roh Sage Iblis ini sangat membencinya. Baca ulang bab, Demon Sage Sargeras dan Fated Suksesor, untuk mengetahui latar belakang mengapa Demon Sage membenci Dion. Aku bersumpah demi hidupku, jika kamu membiarkan para pemuda ini mati karena dendam yang kamu miliki terhadapku. Aku akan memusnahkan apa yang tersisa dari jiwamu dan memastikan nama Demon Sage dihapus dari sejarah. Dion jauh kurang bersemangat dibandingkan Demon Sage. Lagi pula, dia bukanlah orang yang berdiam diri selama ratusan juta tahun dalam kemarahannya. Namun, dia tetap bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Dion berpikir ada kemungkinan Demon Sage mengetahui hubungan antara Zabia, mereka, dan dia. Kemudian, dia menggunakan alasan pelatihan untuk menghukum mereka. Bagaimanapun, dia hanyalah roh, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Beraninya kamu, kemarahan Demon Sage mencapai puncaknya. Dunia mistik bergetar, terancam runtuh. Sebelumnya, Demon Sage sedang tertidur lelap. Baru setelah Dion menggunakan akal ilahi untuk menghancurkan sebagian dari pelindung, dia dibangunkan secara paksa. Sekarang dia dituduh menyebabkan kematian murid-muridnya sendiri. Dion mencibir. Kamu orang yang picik. Aku sudah banyak mendengar tentang sejarahmu. Kamu pernah kehilangan akal karena jalan iblis sebelumnya. Siapa bilang hal itu tidak terjadi lagi? Dion masih marah karena marah. Meskipun mungkin tampak seperti lelucon lucu bahwa Demon Sage membuatnya kehilangan harta karun, membiarkan orang lain mengambilnya, tetapi bagi Dion, ini adalah masalah hidup dan mati. Bagaimana jika harta karun itu, sumber daya itu, adalah perbedaan tipis antara kesuksesan dan kegagalannya? Namun, mereka sekarang telah hilang dan mustahil untuk memulihkannya. Itu adalah kemarahan yang tidak masuk akal. Bagaimanapun, ini adalah hal-hal yang dibangun oleh Demon Sage sendiri. Apa yang dimiliki Dion untuk menentukan cara penggunaannya? Tapi, apakah kemarahan Demon Sage itu rasional? Apakah salah Dion jika tujuan hidupnya hancur? Apakah salahnya dia mendapat begitu banyak musuh? Tidak. Namun, Dion dihukum karenanya. Demon Sage meraung marah. Kemarahannya terdengar seperti binatang yang sekarat. Kerusakan di masa lalunya adalah sesuatu yang tidak ingin dia sentuh. Namun Dion mengungkitnya dengan acuh tak acuh. Mati, 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 mati. Dalam kemarahannya, Demon Sage melihat membaca. Ratusan abad keluar dari kastil, menuju Dion. Dasar bajingan tua, berhentilah membuang-buang batu energiku untuk boneka-boneka ini. Bagaimana mungkin Dion tidak mengenali boneka-boneka ini? Mereka adalah orang-orang yang sama di dalam menara Demon Sage. Selesai dengan baju besi emas perunggu yang indah, mereka tampak seperti 100 tahun peramal yang perkasa. Bersiap untuk kecelakaan nyawa mereka. Batu energimu, ini pekerjaanku, darahku, keringatku, dasar brengsek egois. Kamu gagal karena mudah tertipu. Omong kosong apa perpustakaan abadi? Kamu benar-benar jatuh cinta pada omongan kosong. Itu, kamu hanyalah seorang penghasut perang yang kejam. Tak kusangka aku akan mengambil keuntunganmu. Putriku di bawah naunganku, jika kamu ingin keras kepala, kalian berdua bisa membusuk di sini bersama-sama. Dion sangat marah. Bagaimana dia bisa mengalahkan semua boneka ini? Masing-masing dari mereka adalah puncak surga. Meskipun mereka hanya bertarung dengan efektivitas anggota kelas 4. Kesenjangannya masih terlalu besar untuk dijembatani oleh Dion, terutama ketika jumlah mereka sangat banyak. Biasanya, ahli kelas 4 tidak akan pernah bisa menjadi puncak surga. Ini karena seseorang tidak memiliki cukup meridian untuk mencapai tahap langit ke-10. Namun boneka-boneka ini tidak memiliki batasan seperti itu. Mendengar putrinya, Demon Sage bimbang. Satu-satunya alasan dia tidak membiarkan semangatnya menghilang adalah untuk memastikan tidak ada yang terjadi pada tubuh putrinya yang tertidur. Dia menolak membiarkannya menjalani rasa sakit yang sama 2 kali. Jadi, dia telah menguatkan dirinya untuk hanya mengizinkannya pergi bersama penggantinya, seseorang yang dinubuatkan akan menjadi yang lebih baik dalam segala hal. Hanya dengan cara itulah putrinya akan aman. Tapi, dia tetaplah Demon Sage, seorang pria sombong yang berhasil mencapai puncak sendirian. Dia masih tidak mau menyerah. Tidak mau sujud ke surga. Brengsek. Dion sangat kesal sehingga dia akan mengabaikan aturannya ketika para Centennial tiba-tiba mundur. Dalam sekejap, istana menjadi sunyi sebelum Demon Sage akhirnya berbicara. Bawa masuk ke seluruh tubuh mereka. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1224 penindasan.
Dion diam-diam menatap pintu masuk istana. Sambil berpikir, susunan pertahanan emas cemerlang muncul di bawah peti mati kristal Zabia dan ia cus sebelum juga mengulangi proses yang sama dengan 4 mayat yang tersisa. Dengan penguasaan alkimia susunan Dion, prestasi ini mudah dilakukan. Ketika Dion memasuki istana, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan rileks dengan rasa nyaman yang luar biasa. Dalam sekejap, penghalang meridian ke-106 miliknya telah hancur dan terus terisi oleh energi suci. Jika Dion menerobos ke alam surga sekarang, dia akan menjadi ahli tingkat ke-6. Aku bisa melakukan terobosan ke alam surga dalam sekali duduk selama beberapa hari di sini. Setelah sekian lama berkultivasi di ruang kacau alam semesta ini, manipulasi energi Dion telah berkembang ke tingkat yang eksponensial. Hal ini mirip dengan seorang atlet yang terus-menerus berlatih dengan mengenakan rompi beban berat sebelum melepasnya untuk acara besar. Kemudahan yang ingin dia kembangkan mirip dengan kemudahan yang dia hirup. Saat Dion masuk, sisa roh Demon Sage dengan tenang mengamatinya mencoba menemukan kekurangannya. Tetapi dia hanya bisa menghisap giginya karena marah ketika dia tidak dapat menemukan sesuatu yang jelas dan mencolok. Langit benar-benar memilih penerus yang sempurna untuknya. Pakar lain akan sangat senang. Banyak di antara mereka yang hidup hanya untuk mewariskan ajarannya sehingga bisa terus mempengaruhi karma dunia setelah mereka meninggal. Bentuk kehidupan simbolis inilah yang dicari oleh mereka yang berada di puncak dunia budidaya. Namun, Demon Sage benar-benar berbeda. Cita-cita aslinya adalah untuk duduk di puncak dunia, menjadi eksistensi yang fundamental dan sempurna sehingga ia menjadi ada hingga tak terbatas. Selama masih ada alam yang ada di dalamnya, namanya akan terus bergema. Tapi, dia gagal. Pada akhirnya, Demon Sage Sargeras Pakal menjadi persis seperti kabut tua itu, hanya saja keberadaannya jauh lebih ironis. Entah itu Jenderal Iblis atau Zabia dan anak-anak Vinum, dia melatih mereka semua, berharap menemukan seseorang yang bisa melampaui penerus yang dipilih surga untuknya. Itu dimaksudkan sebagai persetan terakhirnya sebelum dia meninggalkan dunia. Dia seharusnya berdiri dengan bangga dan menertawakan surga dengan sikap meremehkan yang arogan. Kamu bilang ini penerusku? Baiklah, aku meludahi itu. Aku telah menemukan seseorang yang jauh lebih baik daripada yang pernah kamu impikan. Saat pertama kali bertemu Dion, dia mendengus jijik. Dion tidak memiliki kemampuan untuk mengolah energi, budidaya tubuhnya bergantung pada esensi darah orang lain, dan satu-satunya jalur berbakatnya adalah jalur dengan kekuatan pertempuran terburuk. Bagaimana mungkin anak menyedihkan seperti itu layak untuknya, sang Demon Sage? Eksistensi yang begitu menakutkan hingga 99 kuadran harus dilarang bersama untuk menghentikannya? Namun, Dion di hadapannya sekarang sama sekali tidak memiliki kekurangan. Faktanya, dia begitu sempurna sehingga Demon Sage hampir bisa menitikkan air mata karena malu. Dion tidak hanya berhasil mendapatkan meridian kelas 1, jiwanya sudah lebih kuat dari milik Demon Sage sepanjang hidupnya. Selain itu, dia telah menerobos jalan yang dicari oleh Demon Sage sepanjang hidupnya tetapi tidak pernah dapat menemukan. Jalan Titan, Demon Sage tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Dion. Dia hanya bisa menatap ke atas dan ke langit, perubahan-perubahan kehidupan keluar dari dirinya dalam satu desahan yang mencakup segalanya. Apakah ini kenyataan hidup? Apakah benar-benar mustahil untuk melawan langit? Lalu apa yang transenden? Hanya orang bodoh yang diizinkan surga untuk menang? Hanya anak-anak kecil yang menurut surga menggemaskan? Eksistensi tidak penting yang diizinkan oleh surga untuk mengalami pukulan ego kecil? Faktanya, bukankah para transenden pada akhirnya akan mati? Pesawat abadi omong kosong apa? Mereka hanya hidup sedikit lebih lama dari kita, manusia. Mungkin ada ampun jika kita segera keluar dari kesengsaraan kita. Pada saat Demon Sage sadar kembali, Dion sudah menemukan tempat persembunyiannya. Bagaimana mungkin ada sesuatu yang tersembunyi dari akal ilahinya? Apalagi roh. Namun, Dion sama sekali tidak memperhatikan Demon Sage. Sebaliknya, matanya tertuju pada marmer besar di tengah ruangan. Ruangan itu sendiri sangat sederhana. Karena tidak memiliki dekorasi luar, warnanya abu-abu dan hambar. Satu-satunya fitur yang menonjol adalah penyok semi bola besar di tengahnya, yang membentang beberapa ratus meter. Faktanya, diameternya hampir 2 km. Ruang besar ini hanya menampung satu hal, inti neraka. Mata Dion melebar. Inti neraka sebesar ini. Binatang macam apa asalnya? Dan bagaimana keadaannya di sini? Inikah inti dari dunia ini? Dion bergumam pada dirinya sendiri. Demon Sage mendengus bangga, menyebabkan Dion melihatnya untuk pertama kalinya. Dion tidak terkejut saat mengetahui bahwa bahkan setelah bertahun-tahun, Demon Sage tidak kehilangan kesadaran dirinya. Biasanya, roh, setelah menghabiskan waktu lama jauh dari tubuh mereka, berubah menjadi gumpalan cahaya seperti para tetua Elfin, melupakan bagaimana mereka terlihat hidup. Namun, Demon Sage terlalu sombong dan sombong untuk melupakan perasaan dirinya. Dia adalah pria jangkung, tingginya hampir 2,5 meter.
Rohnya memancarkan sedikit aura merah yang membuatnya tampak seperti pembunuh dan ilusi. Pada saat yang sama, wajahnya tampan, tidak seperti sosok mengerikan dan berjubah yang ditemui Dion di dunia warisannya. Bahkan dalam wujud roh, dada telanjang Demon Sage memancarkan rasa vitalitas yang luar biasa. Ini adalah inti neraka dari binatang neraka sejati dari alam transenden setengah langkah. Dion menarik napas dingin. Dia hanya mendapatkan harga yang setara dengan inti neraka embrionik, dia hanya bisa membayangkan betapa mahalnya inti neraka yang sebenarnya. Ini bahkan tidak menyebutkan fakta bahwa ini adalah salah satu dari binatang transenden setengah langkah. Mengingat kembali, inti embrio dari binatang formasi Dao Puncak bernilai 1000 batu misterius. Ini setara dengan 1 miliar batu transenden dan seseorang akan membutuhkan jutaan kali lipatnya untuk menghitung jumlah batu Dao. Namun, ini adalah inti sebenarnya dari binatang transenden setengah langkah. Ini tidak terlalu mengejutkan Dion. Seseorang juga perlu mempertimbangkan kehebatan pertempuran salah satu monster ini. Dion harus berjuang selama setengah abad untuk meningkatkan kecakapan bertarungnya ke tingkat di mana dia mampu mengalahkan orang suci puncak bahkan sebagai makhluk surgawi yang lebih rendah. Saat seseorang berkultivasi, perbedaan antara tingkatan alam hanya tumbuh secara eksponensial. Perbedaan antara orang suci tingkat rendah dan orang suci tingkat menengah setara dengan perbedaan antara orang suci tingkat rendah dan orang suci puncak. Inilah perubahan drastis yang terjadi. Agar Demon Sage telah mengalahkan monster infernal transenden setengah langkah. Dion benar-benar kagum. Kamu sangat kuat. Dion memuji tanpa syarat. Dia baru saja menghina Demon Sage dengan kejam untuk melampiaskan amarahnya. Tapi itu tidak berarti dia tidak terlalu menghormatinya. Demon Sage mengangguk puas, tapi dia tidak tersenyum. Wajahnya tetap tenang. Melihat penampilan Demon Sage yang angkuh, Dion memutar matanya. Tapi, dia tiba-tiba teringat sesuatu yang membuat matanya berkilauan dengan cahaya geli. Jika kamu tidak meludahiku dan menutup alam mistik dengan benar, membiarkan beberapa harta spiritual tingkat planet dan bahkan bintang tumbuh, aku akan mampu menjadikanmu tubuh agar kamu memiliki kesempatan untuk mewujudkan impianmu. Sayang sekali kamu tidak melakukannya. Dion berkata dengan acuh tak acuh. Demon Sage mencibir. Apakah aku terlihat seperti anak kecil bagimu? Aku adalah ahli Vena rahasia tingkat bintang. Menurutmu, jika aku ingin membentuk tubuh yang tidak bisa aku miliki? Dion tersenyum. Biar ku tebak, karena tubuhmu tidak akan mampu menopang sebagian jiwa, bla bla, kamu memerlukan lebih banyak kekuatan daripada yang bisa kamu keluarkan untuk menjadikannya usang. Karena kamu tahu, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang begitu bodoh? Demon Sage mengerutkan kening, mendapat firasat buruk. Tentu saja karena aku mempunyai sarana untuk menyembuhkan jiwa sepenuhnya. Namun, kamu ingin membuat ulah. Dan, bahkan jika kamu tidak melakukannya, aku tetap tidak akan membantumu karena fakta bahwa kamu menyebabkan kematian dan cedera. Bawahanku, kemarahan Dion masih mendidih. Roh seperti Demon Sage adalah yang paling lemah melawan ahli jalur jiwa seperti Dion. Bahkan dalam kondisi terkuatnya, jiwa Demon Sage lebih lemah dari jiwa Dion, apalagi sekarang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1225 sarana saya sendiri. Demon Sage menatap Dion dengan marah, matanya benar-benar menyala-nyala. Kemarahannya begitu dahsyat sehingga sebagian jiwanya merespons dan mulai terbakar, meningkatkan kekuatan jiwanya dan menghancurkan penindasan Dion. Mata Dion bersinar dan menari dengan cahaya aneh. Pria ini begitu sombong sehingga dia lebih suka membakar sisa jiwanya yang tersisa daripada menderita kerugian kecil. Karakter yang luar biasa, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan membakar seluruh istana ini? Fitnah aku sekali lagi dan lihat apakah aku tidak memastikan bahwa kamu tidak mempunyai warisan tersisa untuk ambil bagian. Dan jangan repot-repot menyebutkan putriku keancam aku juga. Demon Sage mendengus, memandang ke arah Dion dengan sangat meremehkan. Jika aku melepaskan gadis kecilku sekarang, dia bisa membunuhmu dengan jentikan jari. Dia sudah melangkah ke alam formasi Dao. Menurutmu gadis kecilku membutuhkanmu untuk melindunginya? Fitnah. Mata Dion terbakar amarah. Apakah mereka belum mati? Apakah tubuh mereka yang dingin dan tak bernyawa tidak tergeletak di sini di hadapanmu? Di mana kata-kata fitnahnya? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dasar bajingan tua yang sombong. Demon Sage dan Dion seperti bahan peledak, bubuk mesiu, dan api yang disimpan di ruang tertutup. Kepribadian mereka sangat mirip dan pantang menyerah sehingga mustahil bagi mereka untuk melakukan percakapan singkat tanpa menimbulkan kemarahan. Dion tidak mau tunduk pada Demon Sage. Apa hak tua ini untuk marah padanya? Bukan salahnya kalau dia diberi hukuman yang pendek. Pada saat yang sama, Demon Sage tidak mau tunduk pada Dion dan surga. Hak apa yang dimiliki surga untuk menentukan bahwa hidupnya telah berakhir? Bahwa jalannya ditutup dan selesai? Hanya memikirkan pria di seberang mereka. Baik Demon Sage dan Dion ingin melakukan perang tinju.
Sangat disayangkan salah satu dari mereka adalah roh. Menurutmu, jika aku tidak ingin seseorang mati maka mereka akan melakukannya? Demon Sage mencibir. Katakan itu pada kerajaanmu yang sudah mati. Kata Dion dengan nada meremehkan. Itu dia, enyahlah, aku tidak ingin melihatmu lagi. Demon Sage meraung. Pergilah, bajingan tua, harta yang telah kulihat, tidak ada yang bisa mengambilnya. Kata Dion menantang. Inilah perbedaan antara Demon Sage dan Dion. Demi keluarganya, Dion mampu mengesampingkan harga dirinya dan bertindak tanpa malu jika diperlukan. Demon Sage tidak mau melakukan hal seperti itu, memilih untuk mengandalkan dirinya sendiri dan kekuatannya apapun yang terjadi. Dia meremehkan skema dan trik kecil yang digunakan Dion agar bisa maju. Namun, perbedaan kecil ini hanya membuat mereka semakin menyukai air dan minyak. Alis Demon Sage bergerak-gerak. Inikah pemuda yang menurut surga lebih baik darinya? Seorang pria muda yang tidak tahu malu? Dalam hidupnya, Demon Sage tidak pernah mengambil esensi darah ahli lain manapun dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya berkali-kali. Namun, Dion tidak hanya mengambil esensi darah Demon Sage tanpa ragu-ragu, dia juga mengambil milik tuan dan paman bela dirinya. Demon Sage tidak menyukai tipu muslihat dan trik kecil dan lebih suka menggunakan kekuatan militer yang luar biasa untuk menang. Namun, Dion sering menggunakan kecerdasannya untuk keluar dari situasi sulit. Dion akan dengan senang hati merampok Demon Sage secara buta, tetapi Demon Sage akan benci melakukannya jika peran mereka dibalik. Bagaimana mungkin Demon Sage tidak merasa dirugikan? Dia telah menjalani hidup dengan kode moral yang lurus. Namun, orang yang merosot ini dianggap lebih baik darinya. Dia bisa mati karena marah. Dada Demon Sage terangkat. Mereka belum mati, bocah bodoh. Aku sudah melindungi tanda-tanda vital mereka. Indramu terlalu lemah. Segel juga dalam wasiat kristal, kecuali kamu ingin mereka mati juga. Akhirnya, Demon Sage berbicara. Dia tidak akan membiarkan 4 anak baik mati hanya karena dia ingin bertengkar dengan penggantinya. Alis Dion berkerut. Itu omong kosong. Bagaimana mereka bisa hidup? Terlepas dari kata-katanya, Dion segera melakukan apa yang diminta. Mata iblis Sage bersinar. Arai Dao ilusinya tidak muncul. Tapi dia pasti menguasai keinginan kristalnya hingga tingkat niat ke-9. Itu luar biasa. Meskipun dia memikirkan hal ini, dia tidak akan pernah mengatakannya dengan keras. Tetap saja, dia menyadari betapa menakjubkannya bagi makhluk surgawi tingkat rendah untuk menguasai Dao setengah langkah. Kamu bodoh, iblis Sage mendengus. Runic Vein Master dapat menyegel vitalitas. Apakah kamu tidak memahami jalan kehidupan? Kamu telah membangunkan api rahasiamu namun kamu tidak mengetahui konsep sederhana ini. Aku hanya membiarkan mereka menjalani penghinaan dan rasa sakit ini sehingga diperkuat hati Dao mereka untuk masa depan. Menghadapi kematian ini berarti jika mereka cukup beruntung untuk melampauinya, mereka juga akan hidup lebih lama. Dion berkedip. Jalan hidup. Dia samar-samar mengingat sesuatu yang ada di dalam buku tebal keluarga Viserion. Mirip dengan sihir yang menciptakan lingkaran ajaib berdasarkan meridian, ahli Vena rahasia melakukan hal yang sama dengan pembuluh darah. Sebenarnya, sistem meridian dan pembuluh darah tubuh terhubung. Darah bisa mengalir ke meridian, dan energi bisa mengalir ke pembuluh darah. Namun, inti vitalitas seseorang hanya dapat ditemukan di pembuluh darah. Alasan api rahasia bersemayam di jantung adalah karena jantung adalah inti dari pembuluh darah. Mempelajari jalur pembuluh darah ini adalah inti dari teori rahasia, seperti halnya mempelajari jalur meridian adalah inti dari teori sihir. Apa yang disebut oleh Demon Sage sebagai jalan kehidupan adalah jalan penting menuju dan dari hati dan otak. Jika seseorang mampu menyegelnya, Anda dapat menunda seseorang antara hidup dan mati. Tapi, hanya untuk waktu yang terbatas. Jelas sekali, waktu ini diperpanjang secara substansial dengan penggunaan wasiat kristal Dion. Kematian palsu, ya, pikir Dion dalam hati. Lalu kenapa kamu menungguku datang ke sini? Jangan bilang kamu tidak punya cara untuk menyembuhkan mereka. Dion membalas tatapan tajam ke arah Demon Sage. Ada banyak harta surgawi di dunia ini. Itu semudah memberi mereka makan satu demi satu sampah klan binatang yang tersisa. Demon Sage tidak tahu kenapa, tapi dia mendapati dirinya menjelaskan dirinya sendiri kepada Dion. Perasaan tidak nyaman. Mungkinkah pemuda ini memiliki karisma lebih dari dirinya? Tunggu, Demon Sage tiba-tiba menyadari sesuatu. Bagaimana kamu sudah memiliki kehadiran tingkat kaisar? Melihat ekspresi tidak percaya dari Demon Sage, Dion menyeringai. Dia tahu ini akan mengejutkan kebanyakan orang, hanya anggota inti klan Dewa Kaisar yang bisa menjadi kaisar. Namun, Demon Sage tahu bahwa Dion adalah seorang anak yang sama sekali tidak memiliki latar belakang dan mungkin baru berusia kurang dari 30 tahun sejak saat itu. Tidak mungkin Dion telah membangun klan Dewa Kaisar. Mungkinkah Demon Sage merasa ingin mencabut rambutnya?
Dia juga memupuk hati yang berdaulat dan mendapatkan kehadiran tingkat kaisar tanpa membentuk klan Dewa Kaisar, tapi itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Jika dia benar, Dion hanya berusia 39 tahun, 40 tahun ini, hidup ini terlalu tidak adil. Setelah mengetahui bahwa mereka belum mati, amarah Dion akhirnya mereda. Dia merasa tidak perlu terlalu bermusuhan dengan Demon Sage meskipun kepribadian mereka bertentangan. Hei, bajingan tua, karena kamu melindungi, aku berhutang budi padamu. Jika kamu mengajariku cara membangun tubuhmu, aku dapat membantumu menyembuhkan jiwamu, bagaimana? Meskipun Dion memiliki teknik binaraga dan cloning, dia entah bagaimana merasa bahwa Master Vena rahasia tingkat bintang akan memiliki sesuatu yang jauh lebih baik. Itu hanya firasat, tapi dia cukup yakin. Demon Sage mengalihkan pandangan tajam ke arah Dion, menatapnya untuk waktu yang lama. Tapi, pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya niat mendapatkan kesempatan kedua seperti ini. Setelah aku menyerahkan semua yang aku bisa padamu, diam-diam aku akan menghilang dari dunia ini. Aku adalah Demon Sage, Sargeras Pakal. Aku hidup dan mati dengan kemampuanku sendiri. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1226 terbaik. Dion memandang ke arah roh bangga Demon Sage dengan ekspresi termenung. Seseorang di atas sana membuat kesalahan ketika mereka memutuskan bahwa kamu adalah manusia, bukan naga. Demon Sage mendengus mendengar kata-kata Dion. Itu bukan penghinaan palsu, dia benar-benar percaya bahwa gelar naga pun ada di bawahnya. Jika dia punya cukup waktu, dia akan menaklukkan wilayah Drago Kilin dan menggunakan semuanya sebagai tunggangan. Dengan kepribadian Demon Sage, meskipun awalnya dia merasa cemburu dengan hal-hal yang dimiliki Dion terhadap dirinya, dia dapat pulih dengan cepat. Lalu bagaimana jika Dion memiliki tubuh Titan? Lalu bagaimana jika jiwa dan bakatnya begitu luar biasa? Jika aku masih hidup, aku pasti sudah menginjaknya di bawah kakiku. Ini adalah pemikirannya. Pikiran Dion mengembara saat pandangannya sekali lagi tertuju pada inti neraka yang sebenarnya. Jika dia bisa menjual ini, itu akan sangat luar biasa, bukan? Seolah-olah melihat melalui pikiran Dion, rasa jijik dari Demon Sage semakin meningkat. Jangan pernah berpikir untuk menjual barang-barangku. Kenapa tidak? Lagi pula kamu sudah memutuskan untuk mati, bukan? Dion menjawab begitu saja. Ada beberapa sumber daya budidaya yang bodoh jika Anda jual. Kenapa begitu? Kamu jelas masih tahu sedikit tentang dunia persilatan. Batu transenden dan batu enigmatik bagus untuk dimiliki. Tapi ada beberapa harta spiritual yang bahkan semua batu energi di dunia tidak bisa digabungkan untuk dibeli. Bukankah batu energi penting untuk budidaya? Saya berasumsi bahwa ahli formasi Dao tingkat tinggi pasti membutuhkannya. Dion masih belum begitu mengerti. Siapapun yang mengandalkan batu energi untuk mengolahnya tidak memiliki masa depan cerah. Iblis Sage mendengus. Ditambah lagi, ada 3 cara untuk mendapatkan batu energi. Yang pertama adalah dengan menemukan tambang. Selama ratusan ribu tahun kehidupan mereka, menurut Anda seberapa besar kekayaan mereka? Batu energi praktis sudah usang pada tingkat yang begitu tinggi. Biasanya, batu energi hanya berguna untuk memberi daya pada formasi, itulah sebabnya batu energi tersebut belum terhapuskan keluar sebagai bentuk mata uang. Alis Dion terangkat. Dia tidak tahu bahwa para ahli bisa memadatkan batu energi mereka sendiri. Tetapi bukan berarti barang-barang tersebut tidak berharga. Dion berbicara dengan ekspresi termenung. Ini seperti meminjam budidaya selama sebulan dari ahli lain. Seperti yang saya katakan, hal-hal seperti itu tidak ada gunanya bagi mereka yang tujuannya adalah puncak dunia kultivasi. Banyak ahli seperti itu hanya memperdagangkan teknik dan buah, serta tanaman spiritual. Saya sendiri tidak pernah menggunakan batu Dao. Gudang saya dipenuhi dengan neraka. Inti, Demon Sage teringat kembali. Aku akan menghancurkannya menjadi bubuk dan mencampurkannya menjadi daging binatang yang transenden dan bermutu tertinggi seperti yang seharusnya dilakukan oleh kaisar sejati. Bibir Dion bergerak-gerak. Dia hampir tidak bisa memakan daging embrio binatang buas di alam suci. Dia akan meledak jika dia mencoba mengikuti teladan Demon Sage. Selain itu, Demon Sage membuka perspektif baru untuk Dion. Meskipun batu energi penting untuk memberi bahan bakar pada fondasi dan generasi muda kerajaannya, dia membutuhkan tanaman dan buah spiritual yang berharga untuk masa depan. Dia tidak berniat menjual tekniknya yang berharga, jadi itu harus dilakukan. Mengambil napas dalam-dalam, Dion melihat ke arah Demon Sage. Saya punya waktu 3 bulan lagi, setara dengan 25 tahun di sini. Maukah Anda mengajari saya apa yang Anda ketahui? Saya punya banyak pertanyaan. Mata Demon Sage berkedip dengan cahaya aneh saat dia melihat ke arah Dion. Sekali lagi, dia tahu bahwa jika dia berada di posisi Dion, dia tidak akan pernah merendahkan diri untuk menanyakan pertanyaan itu. Apakah ini benar-benar perbedaan di antara keduanya? Apakah dia terlalu sombong? Apakah itu masalahnya? Dia tidak pernah bergantung pada siapapun dalam hidupnya.
Karena itu, kerajaannya tidak memiliki pilar yang kuat selama ketidakhadirannya. Pada akhirnya, kerajaan Demon Sage runtuh tanpa dia, semua karena dia ingin mengandalkan dirinya sendiri dan dirinya sendiri. Sargeras menghela nafas. Apa yang ingin kamu ketahui? Saya ingin mempelajari semua yang saya bisa tentang teori Vena rahasia. Saya juga ingin belajar tentang jalur kultivasi tubuh yang sebenarnya karena pengetahuan saya terlalu sedikit. Misalnya, mengapa tubuh saya tumbuh jauh lebih kuat akhir-akhir ini? Namun kultivasiku stagnan. Melihat Dion begitu sungguh-sungguh belajar, Demon Sage tidak punya alasan untuk menolaknya. Lagi pula, itulah tujuannya di sini sejak awal. Dia memperlakukannya sebagai hadiah terakhirnya untuk Dion sebagai imbalan atas perawatan putrinya. Orang mungkin bertanya-tanya mengapa Demon Sage mengurung putrinya begitu lama dalam keadaan mati suri meskipun dia begitu kuat. Mengingat kekuatannya, dia sudah lama bisa terkenal di dunia. Sebenarnya Demon Sage percaya pada potensi Dion. Tidak peduli seberapa besar kemarahannya atas ketidakadilan yang ada di dalam dirinya, dia tahu bahwa Tuhan benar tentang bakatnya. Siapakah orang yang lebih baik bagi putrinya untuk tumbuh bersama? Jelas, dia tidak bermaksud romantis. Demon Sage akan membunuh Dion jika dia menyimpan pemikiran seperti itu tentang putrinya. Dia hanya ingin seseorang yang memiliki darah seperti dia menjadi bagian dari sesuatu yang hebat, dan Dion adalah kesempatan terbaik mereka. Sebelumnya, Dion membawa Zabia dan para murid Vinum ke ruang penyembuhan. Menurut Demon Sage, dia ingin mereka menggunakan kesempatan ini untuk mengandalkan tubuh mereka sendiri untuk menyembuhkan. Dengan cara ini, kegigihan dan vitalitas bertarung mereka akan tumbuh secara alami. Rupanya, ini adalah metode yang digunakan oleh orang-orang yang tidak memiliki pemahaman akan kematian untuk meniru tubuh Andit. Namun, itu sangat kejam terhadap tubuh seseorang. Hanya dengan mengalami hampir mati berulang kali, metode ini akan membuahkan hasil. Setelah itu, Demon Sage membawa Dion ke perpustakaan yang penuh dengan buku-buku yang dilapisi kulit binatang. Di dunia para master Vena rahasia, buku-buku tebal ini adalah hidup kita. Sebelum aku memisahkan diri dari klan Pakal dan memulai perjalananku, aku hanya punya satu buku besar binatang buas ini. Pada jatuhnya kerajaanku, aku telah mengumpulkan beberapa ribu. Ini adalah akumulasi dari pekerjaan hidupku. Demon Sage menjelaskan, buku-buku tebal binatang buas, apa sebenarnya itu? Di dunia sihir, seseorang mempelajari meridian. Dari cahaya tertentu, ini jauh lebih sederhana. Hal ini karena setiap spesies, apakah binatang buas atau manusia atau sprite atau elfin, memiliki 108 meridian yang sama dengan beberapa ratus juta koneksi yang sama. Hanya ada satu pengecualian terhadap aturan ini. Pengecualian, alis Dion terangkat. Di antara 3 konstitusi yang tingkat dewa, tubuh berlian titanmu adalah salah satunya. Yang kedua adalah salah satu dari 3 konstitusi pertahanan teratas. Namun, yang terakhir dikenal sebagai tubuh malaikat bela diri. Tergantung pada tingkat kebangkitannya, manusia dengan konstitusi ini dapat memiliki 109 hingga 117 meridian. Meskipun mereka membutuhkan waktu lebih lama untuk berkultivasi dibandingkan yang lain sebagai respons langsung, ketika mereka mencapai potensi penuh mereka. Maksudmu? Mata Dion bersinar dengan kilatan aneh saat dia melihat ke arah orang bijak iblis itu. Alasan utama mengapa aku memiliki kecakapan bertarung yang luar biasa adalah karena aku dilahirkan secara alami dengan 113 meridian. Ini mungkin terdengar seperti perbedaan kecil, tetapi memiliki dampak besar. Sebagai puncak surgawi, aku sudah bisa bertarung berhadapan dengan Dao. Ahli formasi. Dion mengangguk dengan serius untuk memahami. Perbedaan antara jenius tingkat 8 dan tingkat 9 sudah cukup sehingga jika mereka memiliki budidaya yang sama, seorang jenius tingkat 8 tidak memiliki peluang untuk menang. Dan, itu hanya perbedaan 1 meridian. Sekarang bayangkan konsep yang sama diperluas ke setiap bidang kultivasi. Tidak heran Demon Sage begitu kuat. Dan di sini saya pikir Anda hanyalah seorang kultivator tubuh, Dion menghela nafas. Iblis Sage mendengus. Apa maksudmu? Aku seorang kultivator tubuh. Pemahamanmu tentang jalur tubuh terlalu dangkal. Jarang sekali Dion begitu bingung, tapi ini pasti salah satunya. Aku sudah memberitahumu setengah dari penjelasannya. Bukan, sama seperti energi mengalir ke pembuluh darah, darah juga bisa mengalir ke meridian. Jalur kultivasi tubuh yang aku ikuti adalah jalur di mana aku menyatukan energi dan tubuh. Jalan menuju kesempurnaan. Kekuatan berlapis inilah yang membuatku menjadi nomor 1 di dunia. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1227 sampah. Teori yang saya gunakan untuk membangun jalur kultivasi saya semuanya ditemukan melalui penelitian buku-buku besar binatang buas ini. Dion menjadi terhanyut dalam gairah Demon Sage. Tampaknya dia bukan satu-satunya yang karismatik. Ketika budidaya Dion disegel, untuk mempelajari teknik yang diberikan tuannya, dia terpaksa menggunakan darahnya untuk meniru aliran energi. Yang mengejutkannya, ini ternyata berhasil.
Tapi, dia belum berpikir untuk memperluas ide ini lebih jauh. Faktanya, dia berencana untuk mengabaikannya sepenuhnya. Jadi itu sebabnya meniru aliran energi dengan aliran darah berhasil? Tak kusangka aku akan mengabaikan jalan yang begitu dalam. Mendengar kata-kata Dion, Demon Sage hampir batuk darah. Dia mengatakannya dengan acuh tak acuh, namun jelas dia tidak memahami akibat dari kata-katanya. Apa yang dia maksud dengan meniru aliran energi dengan aliran darah? Tidakkah dia tahu bahwa konsep yang dianggap sederhana baginya ini adalah sesuatu yang telah dikerjakan oleh Demon Sage selama berabad-abad? Sejujurnya, ini bukanlah kesalahan Demon Sage. Pemahaman Dion tentang tubuhnya sendiri jauh melampaui pemahaman orang lain dalam kultivasinya karena jiwanya begitu kuat. Bahkan pembuluh darah terkecil dan jalur meridian terlemah pun terlihat jelas baginya. Saat ini, Dion memiliki persepsi yang setara dengan ahli formasi Dao tentang tubuhnya sendiri saat berkultivasi melalui alam suci dan surga. Tentu saja konsep-konsep ini jauh lebih mudah baginya. Meskipun jiwa Dion telah disegel ketika aliran energi ke aliran darah ini menerobos, bukan berarti tubuhnya telah berubah. Tubuhnya masih sama seperti saat sebelum jiwanya disegel. Dengan ingatannya, bagaimana dia bisa lupa? Demon Sage terbatuk, menyembunyikan rasa tidak amannya. Buku-buku tebal binatang ini merinci jalur pembuluh darah berbagai binatang. Setelah menghafal jalurmu sendiri menuju kesempurnaan dan sesuai dengan kesukaanku, kamu dapat mulai mempelajari jalur dari binatang-binatang ini. Bagaimana mengetahui jalur ini diterjemahkan ke dalam teori Vena rahasia? Menghafal bukanlah hal yang sulit bagi Dion, namun dia tetap merasa perlu untuk bertanya. Setiap binatang memiliki kekuatan tersembunyi, kemampuan garis keturunan, dan kedekatan. Jika meridian setiap makhluk hidup identik, menurut Anda di mana rahasia ini disembunyikan? Memahami pola urat ini akan memberi Anda modal untuk menciptakan beberapa harta karun terbesar yang dapat Anda bayangkan. Pikirkan tentang membentuk pasukan dengan kecepatan serigala angin, atau korps dengan kekuatan kaisar raksasa, atau pasukan dengan afinitas api tinggi. Teori Runic Vein membuat semua hal ini menjadi mungkin. Pengenalan Demon Sage memicu api di dalam diri Dion. Hal seperti itu sangat berguna baginya. Namun, kecuali dia bisa meningkatkan efisiensinya hingga setidaknya sebagian dari kemampuan alkimia susunannya, itu tidak akan sia-sia. Orang normal membutuhkan waktu berjam-jam hanya untuk membuat satu set setengah lusin pil. Dion bisa menghasilkan ratusan kali lipat dalam rentang waktu yang sama. Namun, dia hanyalah seorang ahli biasa dalam hal teori Vena rahasia. Jika dia lambat, maka dia tidak punya pilihan selain mengumpulkan Legiun Master Vena kehancuran daripada mengandalkan dirinya sendiri. Dia tidak punya waktu. Berpikir sampai titik ini, Dion mempelajari dunia teori Vena rahasia. Meskipun dia bertanya-tanya mengapa Demon Sage tidak mulai mengajarinya kebenaran tentang kultivasi tubuh. Dia berasumsi bahwa teori Vena rahasia menyimpan rahasia yang membuat kultivasi tubuh menjadi lebih sederhana. Dengan kekuatan jiwanya, bahkan buku besar binatang buas yang paling tebal pun menjadi mudah untuk dikuasai Dion. Dia terus membangun repertoar pemahamannya. Mulai dari binatang tingkat biasa sebelum berpindah ke binatang tingkat bumi dan akhirnya binatang tingkat surga. Dion sangat tertarik pada teori rahasia hewan pengerat. Dia belajar banyak tentang pembuluh darah reproduksi dan pembuluh darah vitalitas. Hal ini menjelaskan kepadanya mengapa hewan pengerat menghasilkan keturunan begitu cepat dan mengapa mereka tampaknya selalu selamat dari bencana. Saat ini, Dion memiliki sekitar 10 juta hewan pengerat di dalam menara Demon Sage yang dibagi menjadi 3 spesies. Ada tikus berbulu hitam, tikus berkaki putih, dan hamster berkulit besi. Di antara mereka, tikus berbulu hitam paling dikenal karena kemampuan sembunyi-sembunyinya, tikus berkaki putih terkenal karena kecepatannya. Sedangkan hamster berkulit besi paling dikenal karena kegigihannya. Masing-masing hanyalah binatang tingkat tinggi yang rajanya hanyalah ahli formasi meridian, tetapi Dion melihat potensi di dalamnya. Dia mengisinya dengan semua pil pemeliharaan binatang yang bisa mereka makan dan membiarkannya tumbuh perlahan. Faktanya, sekitar 10% dari mereka telah menjadi monster kelas umum puncak sekarang. Meski begitu, ini tidak terlalu mengesankan. Tidak hanya jauh lebih mudah untuk meningkatkan garis keturunan kelas umum, jumlah sumber daya yang Dion berikan kepada mereka membuat hasil ini membuatnya bingung. Namun, dia punya visi. Maka buku-buku binatang buas hanya membuat penglihatan itu lebih jelas. Jika mereka bisa menunjukkan bahkan 1% dari kemampuan yang kecil dan yin, mereka akan menjadi sangat berharga. Hanya 1%, itu saja yang saya butuhkan. Dion memperkirakan dalam waktu setengah dekade lagi, populasi tikus di dalam menaranya akan mencapai 100 juta dan terus bertambah secara eksponensial. Pada saat itu, dia bisa memulai fase berikutnya. Serigala angin, elang mahkota emas, naga banjir. Dion menjadi terpesona. Dia bahkan tidak perlu membuka buku besar binatang itu, dia cukup meletakkannya di pangkuannya dan merenungkan keinginannya.
Seiring berlalunya waktu, lapisan demi lapisan informasi memenuhi pikirannya. Jadi itulah titik tengah evolusi antara ular dan naga. Naga banjir adalah binatang kelas transenden. Demon Sage hanya mengatakan bahwa koleksinya hanya beberapa ribu. Tetapi beberapa ribu ini mencakup semua jenis binatang yang ada. Tidak mau repot-repot menambah redundansi pada koleksinya. Demon Sage dengan hati-hati menyingkirkan yang tidak penting dan hanya menyisakan yang terbaik dari masing-masing koleksinya. Pada saat Dion selesai dengan binatang tingkat surga dan akhirnya menyentuh tingkat transenden, dunia baru telah terbuka untuknya. Untuk tingkat transenden, Demon Sage hanya memiliki 8 buku besar binatang buas. Naga banjir, burung vermilion, peng sisik pelangi, singa bermata 3, tanduk emas, harimau api setan biru, kera berkulit berlian, dan hydra. Namun, koleksi buku besar binatang buas kelas tertingginya bahkan lebih langka hanya dengan 2. Yang membuat Dion senang, salah satunya adalah untuk klan naga jiwa naga perak, klan naga cahaya. Tetap saja, yang kedua itulah yang menarik perhatiannya dibandingkan yang lain, Infernal dan Celestial Beast Tome. Tidak mungkin, nafas Dion sedikit tercekat saat melihat buku tebal ini. Ketika dia memikirkan tentang semua kemampuan gila yang dimiliki makhluk surgawi, dia tidak bisa menahan keinginan untuk membacanya. Jika dia menemukan pembuluh darah yang bertanggung jawab atas darah mereka yang memaksa pembentukan pil yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan. Susunan alkimianya akan mencapai tingkat yang lebih tinggi sepenuhnya. Dion masih ingat saat tuannya membentuk pil mustahil itu. Namun, yang lebih penting lagi, dia terpikat oleh kemampuan pil untuk mengisi kembali energi mentalnya. Pil yang luar biasa, praktis tak ternilai harganya. Namun, apa yang lebih berharga dari buku-buku besar binatang buas yang menceritakan rahasia mereka? Buku-buku tebal seperti itu sungguh sangat berharga. Bagaimana dia mendapatkan ini? Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa binatang neraka dan surgawi adalah binatang paling kuno yang hidup sampai hari ini. Mereka sudah ada bahkan sebelum naga muncul. Sebuah buku besar yang menyimpan rahasia mereka adalah sesuatu yang disukai kerajaan. Aku mengambil ini dari harta pribadi binatang transenden setengah langkah itu. Aku percaya dia adalah tetua klan binatang neraka di kuadran iblis. Kamu mungkin tidak boleh membiarkan mereka mengetahui bahwa kamu memilikinya, mereka akan kalah pikiran mereka. Demon Sage terkekeh pada dirinya sendiri, mengenang dalam diam. Dion hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Tentu saja mereka akan membunuhnya karena memiliki ini, buku tebal ini mungkin menyimpan rahasia tentang cara meningkatkan garis keturunan mereka. Jika ibu kulit putih pertama memiliki ini, mungkin dia tidak perlu membuat permeasi ethereal. Meskipun Demon Sage bersikap sangat acuh tak acuh, dia terkejut sekali lagi. Seluruh koleksinya, Dion telah menyelesaikannya dalam waktu kurang dari seminggu. Rencana awalnya adalah Dion membuang setidaknya 10 tahun pada tahap ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1228 belum. Demon Sage menghela nafas saat mata Dion terbuka, setelah selesai bermeditasi pada bagian terakhir dari Infernal dan Celestial Beast Tome. Sementara hal yang paling penting untuk alkimia susunan adalah kekuatan jiwa dan tanaman serta buah-buahan spiritual. Untuk teori Vena rahasia, yang terpenting adalah kekuatan tubuh dan harta karun. Mata Dion berbinar. Jika dia ingin menerapkan urat rahasia yang dia inginkan, dia membutuhkan harta karun yang sesuai. Misalnya, tidak mungkin menggambar urat rahasia tingkat tertinggi tanpa bagian tubuh penting tertentu dari binatang tingkat tertinggi. Konsep ini sedikit lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Ini karena ada 2 sistem penilaian yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah tingkat binatang buas, sedangkan yang kedua adalah tingkat Vena rahasia. Sederhananya, Demon Sage adalah Master Vena rahasia tingkat bintang. Ini mengacu pada tingkat penguasaannya, tapi bagaimana ini bisa diterjemahkan ke dalam tingkatan binatang? Kebenaran dari masalah yang biasa dialami Dion, yaitu alam umum, praktisi, master. Grandmaster, komet, bulan, planet, dan bintang, bergantung pada budidaya binatang itu. Artinya, hanya binatang formasi Dao yang tinggi dan puncak yang dapat memperoleh urat rahasia di dalam dirinya sesuai dengan tingkat bintang. Dan, lebih jauh lagi, hanya Master Vena rahasia tingkat ini yang dapat menggunakan Vena rahasia tersebut. Pada saat yang sama, tingkatan binatang itu menentukan seberapa besar kemungkinan pembuluh darah ini akan bangkit. Seberapa besar kemungkinan seekor binatang tingkat surga menjadi ahli formasi Dao puncak? Jumlahnya cukup rendah. Oleh karena itu, sama rendahnya dengan kemampuan mereka untuk membangkitkan urat rahasia tingkat bintang. Di dalam buku-buku besar binatang buas yang dibaca Dion, jumlah urat rahasia tingkat bintang yang dia ketahui terus bertambah. Bahkan tidak ada satupun di antara binatang biasa dan binatang kelas bumi, tapi beberapa binatang kelas surga mulai memiliki satu binatang yang tersembunyi jauh di dalam tubuh mereka. Binatang buas tingkat transenden dapat memiliki urat rahasia tingkat 3 hingga 9 bintang.
Adapun binatang kelas tertinggi, meskipun Dion hanya memiliki 3 sampel, mereka memiliki ratusan. Namun, Dion juga memperhatikan beberapa urat rahasia yang tampaknya melampaui tingkat bintang dalam kompleksitasnya. Faktanya, itu sangat rumit sehingga dia hanya bisa secara paksa memasukkannya ke dalam pikirannya, sesuatu yang menyebabkan dia pingsan lebih dari sekali. Sayangnya, Demon Sage tidak menjelaskan banyak tentang ini. Sebagian besar pengetahuan ini, Dion tidak bisa memanfaatkannya. Api rahasianya terlalu lemah untuk menarik urat rahasia tingkat bulan, planet, dan bintang. Pada saat yang sama, kendalinya terlalu buruk untuk menarik bahkan urat rahasia kelas umum yang paling sederhana sekalipun. Namun, dia sekarang setidaknya memiliki pengetahuannya. Melihat kilatan di mata Dion, Demon Sage dengan cepat menembaknya jatuh. Anda harus ingat bahwa jumlah vena rahasia yang dapat didukung oleh seorang pejuang bergantung pada potensi dan budidaya mereka. Jika Anda mulai memberikan vena rahasia kepada yang lemah, mereka akan meledak sebelum mereka dapat menggunakan kekuatannya. Hanya ahli formasi Dao yang dapat menahan kekuatan urat rahasia tingkat planet dan bintang. Selain itu, hanya benda langit yang dapat menahan urat rahasia tingkat komet dan bulan. Ada sedikit kelonggaran bagi mereka yang budidayanya lebih lemah hanya karena perbedaan antar alam lebih kecil. Tapi, lebih baik tetap aman. Dion mengangguk. Jadi begitu, biarkan aku melihat api rahasiamu. Sambil berpikir, nyala api cemerlang muncul di tangan Dion. Warnanya biru indah, hampir seperti safir berkilauan. Tapi, ada sedikit warna mawar perunggu di dalamnya yang berkilauan seperti minuman para dewa, ambrosia. Hanya Dion yang menyadari bahwa warna mawar perunggu jelas lebih banyak daripada saat dia pertama kali menyalakan api ini, tapi dia tidak langsung mengerti apa maksudnya. Mata Demon Sage berkontraksi. Api ini saja sudah cukup kuat untuk membentuk urat rahasia tingkat bulan. Sulit bagi Demon Sage untuk mengakuinya, tapi entah bagaimana, api Dion jauh melampaui tingkat budidayanya. Dia tidak begitu mengerti kenapa, tapi dengan tingkat keahliannya, dia tidak salah. Namun, kendalimu buruk sekali. Akhirnya menemukan kekurangannya, Demon Sage menghela nafas lega. Bahkan anak kelas biasa pun membuatmu malu. Apa yang kamu lakukan selama ini? Nyala api menghilang saat Dion menggaruk bagian belakang kepalanya. Saya belum punya guru. Bukankah kamu juga tidak mempunyai guru untuk alkimia susunan? Dion mengangkat bahu. Arai alkimia itu mudah. Bibir Demon Sage bergerak-gerak. Alkimia arai itu mudah, itu jauh melampaui teori vena rahasia dan sihir dalam kesulitannya. Namun itu menjadi mudah di mulut anak laki-laki ini. Aku tidak akan mengajarimu apapun sampai kamu bisa mengendalikan apimu ke tingkat Grandmaster. Kamu akan mulai dengan latihan untuk anak-anak sampai kamu belajar bertingkah seperti orang dewasa. Konyol, Demon Sage mendengus, tidak menyia-nyiakan kesempatannya untuk menghina Dion. Sesuai dengan perkataannya, Dion terpaksa memulai dengan senam anak-anak. Tugas pertamanya adalah membagi apinya menjadi 2 bagian yang sama tanpa ada yang lebih besar dari yang lain. Kemudian dia harus mengendalikan kedipannya, mengecilkan nyala api hingga lembut dan tenang. Setelah ini, dia harus membagi apinya menjadi 4. Siklus monoton ini terus berlanjut. Dia sekali lagi dihantam dengan konsep menenangkan dan tempel, belum lagi pemisahan dan kontrol. Akhirnya, Dion terpaksa belajar cara mengubah bentuk apinya. Pertama menjadi bola, lalu persegi. Namun, yang paling sulit bagi Dion adalah garis lurus. Orang bijak iblis tidak akan mengizinkannya untuk bergerak sampai garis ini setipis seutas benang sutra. Dion semakin frustrasi. Belum pernah dalam hidupnya dia menghadapi rintangan sesulit ini, dia tidak mengerti mengapa begitu sulit baginya untuk mengendalikan api rahasianya sendiri. Bukankah itu mudah? Sayangnya, apa yang Dion tidak pahami adalah bahwa api rahasia, dan khususnya api rahasia miliknya, pada dasarnya adalah binatang buas yang tidak dapat dijinakkan. Mereka liar dan tidak terkendali, sangat mirip dengan api Aurora kuno. Jika bukan karena guru agungnya yang memaksa api Aurora kuno untuk tunduk, api itu akan sama sulitnya untuk dikendalikan. Mirip dengan bagaimana Dion membutuhkan waktu lebih lama untuk membuka kemampuan pengerasan konstitusinya karena dia mengambil terlalu banyak langkah ke depan sekaligus. Dia menghadapi masalah yang sama dengan api rahasianya sekarang. Itu seperti memberi seorang anak seluruh armada kapal perang dan mengharapkan dia mengendalikan semuanya dengan fleksibilitas cekatan seperti seorang komandan dan pilot veteran. Ini demi kebaikanmu sendiri. Demon Sage mendengus ketika dia melihat frustrasi Dion. Anda tidak tahu betapa mudahnya pengendalian api rahasia membuat tubuh Anda berkembang. Api rahasia yang ada di dalam sumber kehidupan esensi darahmu. Mereka hanya bisa terbentuk melalui pembakaran kuat dari darah kehidupan ini. Oleh karena itu, ini semacam cahaya penuntun. Tanpa kendali terhadapnya, kamu bisa melupakan menjadi seorang pejuang yang mengembangkan tubuh. Dion memutar matanya. Setidaknya beritahu aku sesuatu yang berguna selagi aku melakukan ini. Apa manfaatnya?
Kultivasi tubuh pada dasarnya adalah tentang meningkatkan kadar darah Anda. Biasanya hal ini dilakukan dengan memasukkan energi ke dalam tulang Anda untuk memurnikan sumsum darah Anda secara perlahan. Seiring waktu, seiring dengan peningkatan kekuatan darah Anda, demikian pula kultivasi tubuh Anda. Sebelumnya apa yang kamu lakukan tidak bisa dianggap sebagai pengembangan tubuh yang sebenarnya. Kamu menggunakan darah esensiku dan darah orang lain sebagai jalan pintas. Ini membuat fondasimu lemah. Kenapa kamu tidak memberitahuku hal ini ketika kamu memberiku esensi darahmu daripada menunggu sampai sekarang? Apakah dendammu sedalam itu? Iblis Sage mendengus. Esensi darahku adalah yang terbesar yang pernah ada. Fakta bahwa kamu menyia-nyiakannya adalah kesalahanmu, bukan kesalahanku. Dengan pengendalian yang cekatan terhadap api rahasia seseorang, pemurnian ini dapat dipandu dengan kecepatan dan efisiensi tambahan. Dengan perluasan yang sama, pemahaman tentang lingkaran sihir dapat mempercepat penanaman energi. Namun, api aurora telah kehilangan kemampuan ini karena mereka dijinakkan. Tapi, sepertinya pengembangan jiwamu mungkin harus dipercepat lagi. Kamu masih belum memberitahuku, kenapa kultivasi tubuhku tidak meningkat? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1229 pembuluh darah. Jalur tubuh adalah tentang darah. Namun, jalur yang kamu lalui tidaklah sama. Jalur itu secara khusus dikenal sebagai jalur pemurni tubuh. Salah jika berasumsi bahwa kedua jalur ini sama meskipun keduanya dapat saling memberi masukan. Mata Dion bersinar dengan kilatan aneh. Dia ingat ketika dia memasuki dunia Titan, atau begitulah dia menyebutnya, dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi lawannya. Mungkin lebih tepat mengatakan mereka mengikuti jalur kultivasi yang tidak dia pahami atau tidak bisa ukur. Jika ini masalahnya, itu akan menjelaskan banyak hal. Dengarkan baik-baik. Demon Sage dimulai. Jalur tubuh adalah jalur darah. Seseorang meningkatkan jalur ini dengan meningkatkan kualitas darahnya. Pikirkan secara logis. Hal terpenting bagi tubuh adalah darah. Baik itu energi atau oksigen, semuanya didistribusikan ke tubuh dengan darah. Jika darah lebih kuat dan mengalir lebih cepat, tubuh akan mampu mencapai tingkat yang sebelumnya tidak mampu dilakukannya. Hasil sampingan dari jalur tubuh adalah penguatan tulang. Hal ini karena pengeboran yang terus-menerus merusak sistem kerangka tubuh. Seiring berjalannya waktu, tulang seseorang menjadi semakin keras dan padat. Inilah yang bertanggung jawab atas kekokohan tubuh. Kultivator tubuh. Seiring dengan kemajuan kultivator jalur tubuh, tubuhnya akan berevolusi secara perlahan. Seiring dengan meningkatnya kadar darah, demikian pula kemampuannya untuk memelihara tubuh. Setelah jangka waktu tertentu, pejuang jalur tubuh kemudian mulai mampu menggunakan apa yang dikenal sebagai teknik manipulasi darah. Mata Dion berbinar. Ini adalah serangkaian teknik lain yang diinginkan Master Dion agar dia kuasai 400 di kelas umum. Apa yang disebut teknik manipulasi darah ini hanya terkait dengan pembuluh darah rahasia yang hanya ada pada tubuh manusia. Untuk alasan yang jelas, tidak mungkin menggunakan teknik manipulasi darah dari spesies yang bukan milik Anda. Ketika teknik manipulasi darah digunakan, mirip dengan teknik energi, teknik ini mengaktifkan serangkaian pembuluh darah rahasia yang tersembunyi di dalam tubuh untuk memberikan berbagai efek. Ini dapat mencakup sedikit peningkatan dalam kekuatan, kecepatan, dan bahkan kecepatan berpikir pada beberapa orang. Teknik langka yang terhubung ke pembuluh darah rahasia otak. Semakin sering seseorang menggunakan teknik manipulasi darah, semakin kuat pula urat rahasia yang tadinya lemah. Saat jalurnya menguat, begitu pula tekniknya. Seseorang dapat mencapai lingkaran besar kesuksesan dalam teknik manipulasi darah kelas umum dengan memperkuat jalurnya. Dalam jumlah yang cukup besar. Kehendak Kaisar Iblis, pada kenyataannya, adalah salah satu manipulasi darah yang rumit, namun, ia berada pada tingkatan yang jauh lebih tinggi. Dengan menggunakan kehendak iblis, penguatan jalur ini jauh melebihi metode normal, sehingga mencapai ketinggian yang tak terbayangkan yang tidak mungkin terjadi tanpanya. Ini adalah ketinggian yang sebelumnya hanya dapat dicapai oleh binatang buas, itulah sebabnya kehendak iblis dan Titan sangat penting bagi orang dahulu. Karena keserbagunaan jalur tubuh, maka jalur pemurni tubuh diganti. Namun, jalur pemurni tubuh tidak boleh dianggap remeh. Saat Dion mendengarkan ceramah Demon Sage, dia terus mengerjakan api rahasianya. Sudah setengah tahun berlalu, namun dia masih belum melampaui tingkat kendali pakar biasa. Jelas, ini tidak mudah bagi Dion seperti alkimia Arai. Yang paling sulit adalah mengendalikan kedipan api secara acak. Setiap kali dia mencoba membentuknya menjadi sebuah objek, benda itu pasti akan mulai mengamuk seolah-olah perintah Dion adalah sesuatu yang ingin dilepaskannya. Seperti yang kau tahu, sang pertapa iblis melanjutkan, kehendak iblis adalah harapan manusia purba untuk bertahan hidup di dunia yang dikuasai oleh binatang buas. Dunia ini terbagi menjadi dua sisi. Sisi pertama adalah yang terkait dengan kehadiran.
Kehendak iblis memungkinkan seseorang untuk memancarkan tekanan binatang buas, mengintimidasi lawannya. Faktanya, kehendak iblis adalah cabang asal dari mana kehadiran adalah bentuk yang lebih tinggi karena tidak bergantung pada energi alam semesta, ia hanya bergantung pada tubuh seseorang. Membuatnya menjadi seperti itu, lebih kuat. Aspek kedua dari keinginan iblis adalah penguatan tubuh. Baik itu kulit, tulang, otot atau pembuluh darah, keinginan iblis dapat memperkuat semuanya. Namun, yang perlu Anda pahami adalah keinginan iblis bersifat pelengkap. Penciptaannya inilah yang membuat jalur pemurnian tubuh lebih mudah, tetapi itu tidak bisa mewakili pemurni tubuh saja. Mata Dion bersinar. Pemurni tubuh. Sepertinya kunci untuk tidak hanya meningkatkan potensi tubuh, tetapi juga meningkatkan kecakapan bertarungnya. Tetap saja, jalur pemurnian tubuh jauh lebih kejam daripada jalur tubuh. Di zaman kuno, beberapa ahli merebus diri mereka sendiri di dalam logam cair. Yang lain menyuntik diri mereka dengan racun yang keras, memaksa tubuh mereka untuk beradaptasi. Dan yang lain lagi melakukan perjalanan ke daerah yang paling ekstrim di dunia. Dunia, bermeditasi pada suhu mendekati nol mutlak, dan menemukan bintang-bintang bermandikan. Tujuannya adalah untuk terus-menerus mendorong tubuh hingga batas maksimalnya. Satu-satunya alasan Anda berhasil maju di jalur ini adalah karena Anda menganut filosofi ini. Menghabiskan puluhan tahun dalam keadaan hampir mati, tidak tahu apa-apa selain bertarung dan makan. Itulah jalur pemurni tubuh. Demon Sage tersenyum seolah dia sedang mengingat pelatihannya sendiri. Jalur penyempurnaan tubuh adalah kunci untuk meningkatkan kecakapan bertarung bagi mereka yang tidak memiliki bakat untuk menandingi mereka yang diberkati surgawi. Meskipun ada batasan berapa banyak yang dapat diberikan oleh alam kultivasi tertentu kepada Anda. Tidak ada batasan untuk jalur pemurnian tubuh. Anda hanya dibatasi oleh seberapa banyak Anda dapat menyiksa diri sendiri. Seberapa banyak rasa sakit yang dapat Anda tahan dan seberapa kuatnya pikiranmu. Untuk jalur tubuh, seseorang mengikuti alam kultivasi normal. Seiring dengan peningkatan kualitas dan kekuatan darah, seseorang dapat perlahan-lahan naik dari alam fondasi ke alam formasi Dao. Namun, jalur pemurnian tubuh tidak memiliki sistem yang ketat. Bukan berarti jalur tersebut tidak dapat dibuat, melainkan jalur tersebut tidak pernah dibuat dengan sengaja. Ini melambangkan apa yang dimaksud dengan pemurnian tubuh. Tujuan Anda bukanlah batasan sembarangan disebutkan oleh beberapa ahli yang belum pernah kamu temui. Tujuanmu hanyalah melampaui dirimu sendiri. Lalu bagaimana sebenarnya cara kerja penyempurnaan tubuh? Saya memahami konsep mendorong tubuh hingga batasnya. Tetapi apakah ada cara yang lebih efisien seperti beberapa teknik kultivasi lebih cepat daripada yang lain? Dion merenung sebelum menanyakan pertanyaan ini kepada Demon Sage. Mom, ada banyak jalur, beberapa di antaranya lebih efisien daripada yang lain. Saat ini, tubuh berlian Titan Anda secara tidak sengaja telah melakukan banyak penyempurnaan ini untuk Anda, menjadikan Anda setara dengan ahli jalur tubuh kelas 1. Jalur penyempurnaan tubuh yang Anda ikuti sampai sekarang berfokus pada otot, tetapi ini juga membuat Anda tidak seimbang. Anda telah melepaskan begitu banyak beban pada otot Anda sehingga tidak akan lama lagi tulang Anda tidak dapat berfungsi lagi. Lagi menahan tekanan yang mereka berikan. Selain itu, meskipun ototmu kuat, organ dalammu lemah. Konsepnya sama dengan memakai baju besi yang kuat tetapi menjadi lemah. Tidak peduli seberapa kuat baju besimu, jika gelombang kejut melewatinya, kamu akan terkejut. Akan mati, terlebih lagi, sarafmu juga lemah. Kecepatan berpikirmu sangat cepat karena jiwamu, tetapi kamu tidak dapat melakukan hal-hal ini karena waktu reaksimu lambat. Semua hal ini dapat ditingkatkan melalui penyempurnaan tubuh. Dion berkedip, tidak bisakah mereka juga ditingkatkan melalui jalur tubuh? Ya. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu adalah manusia. Contohnya, jika kamu menstimulasi pembuluh darah rahasia penglihatan jauh di dalam matamu, kamu hanya akan mampu meningkatkan penglihatanmu hingga batas maksimal manusia. Jika kamu kemudian menambahkan keinginan titanmu, ini akan melampaui batas manusia dan mencapai batas maksimal dari sebagian besar binatang bermata tajam. Namun, bagaimana jika kamu menggunakan jalur penyempurnaan tubuh terlebih dahulu? Kemudian kamu belajar mengedarkan vena rahasia. Sebelum akhirnya sekali lagi memperkuatnya dengan Titan akan sekali lagi, menurutmu apa hasilnya? Jadi begitu, pemurnian pembuluh darah sepertinya tidak lebih berbahaya daripada pemurnian saraf. Ini adalah hal yang paling menantang dari surga dan oleh karena itu ada hukuman dan rintangan berat yang harus dilompati. Penyempurnaan pembuluh darah. Alis Dion berkerut. Apakah penyempurnaan pembuluh darah memungkinkan Anda mengubah struktur pembuluh darah Anda menjadi struktur binatang juga? Bukankah ini persisnya cara kerja teknik transformasi naga klan Viserion? Demon Sage berhenti, menatap Dion dalam-dalam. Ya, namun, ini membutuhkan darah binatang yang kemampuannya ingin kamu bangkitkan. Dan itu pasti akan menempatkanmu pada batas hidup dan mati. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1230 minggu lalu.
Sejak hari itu, Dion mulai menerapkan aspek lain dari pelatihan pengendalian apinya. Setelah menyelesaikan latihan mengubah bentuknya, dia akan mengirimkan api ke seluruh tubuhnya, memaksanya mengikuti jalur sempit pembuluh darahnya. Bahkan dengan tubuh Dion yang kuat, dia batuk darah lebih dari 1 kali selama proses ini. Bahkan pembuluh darah dan arterinya yang berwarna perunggu mawar tidak dapat menahan dampak dari kendali kikuknya. Namun, kabar baiknya adalah semua pembuluh darah dan meridiannya benar-benar bersih dari kotoran, membuat prosesnya jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Demon Sage tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat sisi masokis Dion. Dia bahkan tidak meminta Dion melakukan ini karena itu benar-benar mempertaruhkan nyawanya, namun dia tetap melakukannya. Beginilah seharusnya seorang kultivator. Untuk mempertaruhkan nyawamu dalam mengejar kekuasaan, ini adalah satu-satunya hal yang akan dihormati oleh Demon Sage. Apa yang tidak dia katakan kepada Dion adalah bahwa tubuh berlian Titan miliknya telah menempatkannya pada jalur penyempurnaan tubuh. Faktanya, dia sudah menempuh perjalanan yang sangat jauh. Serpihan perunggu mawar di dalam api rahasianya adalah ukuran yang sempurna. Seiring kemajuan Dion, rasio warna biru akan menurun sementara rasio mawar perunggu akan meningkat. Akhirnya, setelah tubuh Dion mampu menahan berat 1 miliar jin, seluruh nyala api akan menjadi perunggu. Ini akan menjadi penghalang pertama Dion yang harus dilompati. Setelah menyelesaikan tahap Rose Bronze, ia kemudian akan dihadapkan pada tahap Rose Silver. Kulit dan tubuhnya akan mulai memancarkan cahaya merah muda perak yang indah dan nyala apinya akan menghasilkan serpihan perak mawar yang hampir terlihat seperti berlian merah muda. Pada titik ini, tujuannya adalah untuk mampu menahan seluruh berat 10 miliar jinnya. Setelah tahap ini dimasuki, tujuan Dion selanjutnya adalah tahap Rose Gold. Selain memancarkan kilau indah ini, bobot puncaknya akan meningkat hingga 100 miliar jin. Proses ini akan berlanjut ke tahap kristal, berlian, dan sutra nasib. Mengapa Demon Sage tidak memberitahu Dion hal ini meskipun mengetahui bahwa penyempurnaan tubuhnya akan memiliki penanda yang jelas tidak seperti yang lain? Itu karena dia ingin Dion memahami apa artinya menjadi pemurni tubuh. Mengejar tanda-tanda ini hanya akan menghambat pertumbuhannya. Hanya dengan tidak mengetahui dan memaksakan diri untuk berkembang bahkan dalam menghadapi hal yang tidak diketahui, seseorang akan benar-benar menjadi pemurni tubuh. Saat Dion berlatih, lebih banyak berita mengejutkan mengguncang dunia persilatan. Histeria pembukaan sudut rusa surga telah mengguncang menara, namun suasana segera mereda ketika banyak orang menyadari bahwa dewa sejati Sacharo tidak akan muncul. Namun, ketika mereka datang untuk Dion, mereka tetap tinggal karena alasan yang sangat berbeda. Sudutnya benar-benar indah, udaranya kaya dan menenangkan, energi tampaknya lebih mudah dimurnikan. Membuat budidaya 10x lebih mudah. Dan mereka bahkan menjual pil yang bahkan tidak dimiliki oleh Sapientia Kuadran. Para jenius mulai membayar harga selangit untuk menyewa dan memiliki rumah di pojok rusa surga. Suasananya terlalu bagus. Pada saat yang sama, klan mulai bertanya tentang pembelian pil dalam jumlah besar. Tapi, mereka ditolak. Menurut pengumumannya, pil ini diciptakan oleh Dewa Sejati Sacharo sendiri. Mengetahui hal ini, kegilaan terhadap pil meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dewa Sejati Sacharo sebenarnya adalah seorang jenius alkimia surgawi. Tidak heran dia tampil sangat baik dalam 2 uji coba pertama sementara Dewa Sejati lainnya hanya melakukannya pada uji coba ketiga hingga kelima. Dunia persilatan belum pernah melihat keagungan seperti ini. Bahkan pil Dion yang paling buruk pun memiliki kemurnian 70%. Bahkan ada rumor bahwa jika Anda bersedia membayar lebih, Anda akan diberikan pil murni 90%. Barang-barang seperti itu membuat para alkemis yang menghabiskan hidup mereka untuk kerajinan itu batuk darah karena malu. Ketika hal-hal ini terjadi, pendapatan pojok rusa langit meroket. Dengan sendirinya, pendapatannya sudah menyamai pendapatan internet sebelumnya dan perlahan-lahan berkembang. Banyak yang merasa sayang sekali karena tidak bisa mengunjungi kuadran rusa langit itu sendiri. Lagi pula, jika sudutnya begitu indah, prestasi arsitektur apa yang menanti mereka di sisi lain? Namun, bantalan teleportasi tertutup bagi mereka. Namun hal ini tidak menimbulkan banyak keributan. Banyak kuadran berpangkat tinggi yang menutup perbatasannya. Misalnya, mustahil untuk memasuki kuadran klan bintang peringkat pertama atau kuadran seprite peringkat ketiga secara tiba-tiba. Faktanya, dari 20 besar, hanya kuadran yang dikuasai oleh sekte yang diperbolehkan masuk dengan mudah ke kuadrannya demi merekrut talenta. Sedangkan bagi mereka yang diperintah oleh klan, mereka menjalani proses pemeriksaan yang ketat. Namun, tidak semua orang senang dengan hal ini. Ketika Hela dan Putra Suci pertama mendengar bahwa kuadran rusa surgawi terbuka, mereka termasuk orang pertama yang bergegas ke sana. Ini adalah kuadran rumah mereka, bukan? Maka papan teleportasi seharusnya tidak menghentikan mereka, bukan? Inilah pemikiran mereka. Dan mereka benar.
Dion tidak tahu siapa mereka, jadi bagaimana dia bisa melarang mereka meskipun memiliki kemampuan sebagai pemegang kunci? Dia tidak tahu kalau mereka ada. Konon, Dion telah memetik pelajarannya. Dari luar, melihat ke dalam, sangatlah bodoh bagi Hela dan Putra Suci pertama untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Bagaimana jika klan Dion yang dianggap kuat membunuh mereka dengan marah? Namun, Dion telah belajar untuk memperluas rencananya untuk mencakup tindakan orang-orang yang tidak memahami rencananya. Saat Hela dan Putra Suci pertama merasa pusing dengan kebahagiaan karena teleportasi berhasil untuk mereka. Mereka terjebak dalam formasi kelas bulan tahap 1 yang sedang hamil. Dengan kehebatan pertempuran mereka, bahkan setengah abad saja tidak cukup untuk pecah. Gelombang beberapa minggu yang lalu. Tubuh Hela yang menggairahkan menarik perhatian banyak orang dengan Celestial Deer Cornel. Entah itu payudaranya yang menjulang tinggi atau pelindung tubuhnya yang minim, masing-masing lebih menarik daripada yang sebelumnya. Rambut pirang panjangnya berkilau tertiup angin bahkan mata birunya bersinar. Meskipun tidak ada yang tahu kemana tujuannya, langkah kakinya mantap dan tegas. Sebenarnya Hela sangat sadar bahwa ini berbahaya. Namun, komunikasinya dengan keluarganya terlalu lambat. Meskipun orang lain sudah mulai menggunakan apa yang disebut forum sebagai sarana komunikasi jarak jauh, mempekerjakan utusan dari berbagai kuadran. Kuadran rusa langit tidak mengizinkan Sapientia mendirikan menara apapun, jadi metode seperti itu mustahil baginya. Beberapa hari yang lalu, dia menyadari kehadiran Putra Suci pertama. Syukurlah, dia belum cukup percaya diri untuk menantang jalannya ke lantai surga, kalau tidak dia akan melewatkan kesempatan ini. Dasar bajingan Uidah, tak kusangka kaulah sebenarnya yang menyembunyikan harta karun itu. Kamu bahkan mengirim Putra Suci pertamamu sebagai umpan? Hela ingin segera mengirim pesan kembali ke keluarganya, tapi dia memutuskan untuk memeriksanya terlebih dahulu. Ada sesuatu yang aneh baginya. Pertunjukan megah seperti ini, mustahil bagi Uidah untuk menampilkannya. Jika mereka bisa, mereka sudah lama melenyapkan klan Ragnar dan klan Pakal miliknya, menyatukan seluruh kuadran. Jadi, Hela mengambil keputusan. Jika bantalan teleportasi berhasil untuknya, kemungkinan besar musuhnya bukanlah Uidah dan kemungkinan besar adalah Pakal. Jika tidak berhasil, dia yakin itu adalah Uidah. Di kegelapan malam, Hela meninggalkan hotel mahalnya, menyelinap di jalanan. Dia telah mendengar bahwa sudut rusa surgawi memiliki tanaman merambat ular yang kuat dan berevolusi yang melindungi wilayah mereka bahkan ketika dewa sejati Sacharo tidak ada di sini. Tanaman merambat ular ini telah menghukum beberapa karakter pemarah yang berusaha membuat marah dewa sejati Sacharo agar muncul. Ketika sudut dibuka, rumor mengatakan bahwa dewa sejati Falkor datang untuk menantang Dion dan bahkan menghancurkan beberapa bangunan ketika Dion tidak muncul. Akhirnya, dia pergi ketika sepertinya Dion tidak muncul, menyebutnya pengecut. Meskipun Dion tidak tahu siapa dewa sejati Falkor ini. Dia adalah pemuda yang sama yang bermeditasi di bawah air terjun dan termasuk orang pertama yang mengetahui tentang Dion yang memecahkan rekor percobaan pertama. Catatan penulis, Falkor diperkenalkan di bab ini tepat setelah uji coba pertama berakhir. Saya belum berbicara tentang dia sejak itu. Dewa sejati Falkor sebenarnya adalah anggota klan Hydra, keluarga monster Raja Transenden bersisik biru. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.